Dan ini pun sudah dipikirkan oleh Dama DMOK ya untuk pengelolaan hal tersebut. Kemudian nanti data reference atau data masa dan data masa data ya. Nah, data reference adalah data referensi. Biasanya kalau data-data kita mungkin ada mengacu ke referensi ke kode pos atau kode provinsi, kode kecamatan, kabupaten dan sebagainya itu data reference ya. Jadi kita bisa mengacu ke data dari yang memang sudah standar atau data-data kode mata uang gitu ya, itu bisa masuk ke sana. Dan master data. Nah, master data berarti data-data yang menjadi master datanya di organisasi Bapak dan Ibu nih. Nah, misalnya contoh ya, kalau di perusahaan pasti punya data karyawan, berarti ada master data karyawan, ada master data vendor, atau master data supplier, atau punya master data produk. Nah, itu bagian dari master data. Nah, itu semuanya harus dikelola di sini. Supaya semuanya nanti bisa mengacu ke master data yang sama. Jadi aplikasi apapun ketika butuh data tersebut, harusnya dia sudah bisa mengacu ke master data yang sama tersebut. Kemudian data warehousing NBI. Nah, ini berhubungan dengan biasa reporting ya, reporting, kemudian untuk dashboard gitu ya, biasanya dipakai untuk top level management untuk tadi mengambil keputusan yang lebih baik. Otomatis data-data transaksional nanti masuk dulu ke data warehouse untuk diolah lebih lanjut atau dijadikan OLAP ya untuk analyticalnya sampai dengan dihasilkan mungkin grafik, kemudian report dalam bentuk di toolsnya business intelligence. Dan kemudian nanti ada metadata dan data quality. Nah, ini kedua terakhir adalah berhubungan dengan metadata itu nanti adalah data penjelasan data dari setiap informasi yang ada ya. Jadi mungkin kapan data itu di-create, kemudian tadi tipe datanya seperti apa, ada rule bagaimana gitu yang artinya tadi kalau nanti kita bicara NIK tadi harus 16 digit angka, kemudian mungkin nama itu minimal dua huruf misalnya gitu ya. Kan nggak mungkin ada nama orang satu huruf gitu ya. Mungkin kalau dua huruf bisa jadi atau ya tiga huruf lah misalnya gitu ya, tiga huruf misalnya namanya Adi, Abi gitu ya, itu kan tiga huruf gitu ya, memungkinkan. Tapi kalau di bawah itu bisa jadi namanya nggak valid. Nah itu kan bagian nanti metadata yang kita bisa atur atau kita bisa susunkan. Kemudian ada lagi data quality. Nah ini data quality yang tadi kita bicara soal kelengkapan data. Nah, memastikan data itu lengkap, data itu akurat, kemudian data itu konsisten. Nah itu nanti masuk ke data quality. Nah keseluruhan inilah yang diatur sama Dama DMOK. Ya. Bapak dan Ibu mungkin silakan nanti eh, kalau ada pertanyaannya silakan di chat saja. Mungkin nanti di akhir ya, mungkin saya akan bisa run through lagi ya dari pertanyaan Bapak Ibu. Saya akan coba scroll up. Karena khawatir kalau mungkin ditanyakan sekarang ada beberapa poin yang sebetulnya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya gitu ya. Jadi feel free aja ya Bapak dan Ibu kalau memang ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Silakan. Nah, kemudian kita bicara bagaimana implementasi data governance ini ya. Kalau tadi kita sudah lihat aspek-aspek apa saja yang perlu ada, aspek kuncinya terutama gitu ya. Kemudian juga kalau mengacu ke Damawil kan sebetulnya cukup banyak gitu ya. Dari sisi arsitektur, kemudian dari sisi storage-nya, metadata, quality dan seterusnya itu harus dilakukan. Meskipun kalau best practice-nya tidak semuanya perlu dilakukan keseluruhan ya. Jadi mungkin saya sedikit kembali. Dari sekian aspek ini ada 10 ya. Itu bisa jadi tidak semuanya harus dilakukan. Ada beberapa yang pasti data arsitektur ya, kemudian data modeling, data storage karena untuk storage-nya sendiri. Data security bisa jadi mungkin belum dilakukan di beberapa organisasi karena menunggu kesiapan dari sisi kompetensi mungkin pengelolaannya juga ataupun mungkin teknologinya gitu ya belum mendukung itu bisa saja terjadi. Kemudian integration interoperability juga bisa saja mungkin belum ada nih kebutuhan untuk pertukaran data atau mungkin sistemnya juga masih hanya satu dua sumber database ya mungkin tidak perlu sampai ke data integration yang lengkap gitu yang komprehensif berarti mungkin ini tidak ada. Kemudian data-data Word-nya mungkin bisa jadi tidak dikelola secara utuh gitu ya. Referensi master data mungkin sudah ada. The WBI ini di beberapa organisasi malah mungkin ada yang belum juga gitu. Karena ya kembali tergantung dari size perusahaannya ya. Jadi tergantung kebutuhannya juga. Mungkin belum sampai butuh report yang terlalu canggih, terlalu advance itu mungkin tidak sampai ke sini. Dengan data-data yang sudah tersimpan di database sekarang pun sudah cukup misalnya. Berarti kan ini tidak ada. Metadata data quality juga sama. Ini kalau dari sisi pengalaman kami gitu ya, waktu kita mencoba bantu beberapa tempat mengakses kira-kira data governance seperti apa, ini mungkin cukup banyak yang belum gitu ya. Gitu. Jadi masih belum terlalu aware. Nah, ini berhubungan juga dengan yang tadi saya sampaikan di slide berikutnya.